Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif dan ini meskipun secara virtual. Salam serta selawat tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danu Yoto selaku pemilik Bestpack Network, yang saya hormati juga pemateri hebat pada pagi hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada webinar Ramadan hari ini. Semoga ada Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Guti Hernandez selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan pada acara pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan dengan pembacaan doa. Yang kedua ada penyampaian materi. Yang ketiga sesi tanya jawab. Yang keempat ada penutupan dengan pengenalan profil Bestpack Network. Tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Rahardian Masaid. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima a'udzu والحاكم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpack Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bila terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah ya Bismillah, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan.
Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah yang Ghaffar ya Qahhar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealfaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami buat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena kepadamu lah kami kembali. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada saudara Rahardian atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul Introduction to NIMAP yang akan disampaikan oleh saudara Satria Rozak. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan open mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baiklah, kepada saudara Satria Rozak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Nandes atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai Introduction to Nmap pada webinar Ramadan episode 25 kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul pada webinar Ramadan episode 25 kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bestpad Network. Yang saya hormati teman-teman petugas pada webinar Ramadan. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar Ramadan episode 25 pagi ini. Semoga pertemuan kita pagi ini dapat membawa manfaat dan keberkahan dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Oke, baiklah. Adapun materi yang akan saya bawakan pada pagi ini, yaitu yang berjudul Introduction to Nmap. Oke, sebelum masuk ke inti materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Satria Razak. Saya lahir di Kota Pariaman pada 4 Agustus 2006. Alamat domisili saya saat ini itu di Jalan Lombok 2, nomor 130, Cibodasari, Tangerang, Banten. Nah, sebelumnya saya menempuh pendidikan formal di SMK Negeri 3 Pariaman pada tahun 2021 sampai 2024. Dan saya melanjutkan ke pendidikan non-formal di Bestpad Network Academy pada tahun 2024 sampai sekarang. Nah, di bawah sudah tertera itu kontak dan sosial media saya. Barangkali jika ada teman-teman sekalian yang ingin mungkin bincang-bincang atau tanya-tanya soal Nmap, diskusi bareng gitu, bisa menghubungi nomor kontak-kontak dan sosial media saya. Baiklah, adapun topik list yang akan saya bahas pada webinar Ramadan kali ini. Yang pertama yaitu mulai dari pengertian Nmap, terus dilanjutkan dengan sejarah Nmap, fitur utama Nmap, saran penggunaan Nmap, terus cara menginstal Nmap, perintah dasar Nmap, dan nantinya saya akan melakukan sebuah lab, yang mana lab ini nantinya akan saya praktekkan yaitu cara menginstal Nmap di Windows dan beberapa perintah-perintah dasar dari Nmap itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian Nmap. Mungkin dari teman-teman sekalian yang baru mendengar Nmap, yang masih awam, akan menjadi sebuah tanda tanya besar di kepalanya. Apa sih itu Nmap? Apakah berhubungan dengan Google Map gitu, karena memiliki map yang sama gitu kan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Nmap. Nah, Nmap yang singkatan dari Network Mapper merupakan sebuah tools open source untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan yang diciptakan oleh Garden Lion. Nah,
Maksud open source di sini ialah tools ini bersifat transparan dan dapat diakses oleh siapa saja untuk digunakan, dimodifikasi, dan disebarluaskan secara bebas. Nah, Nmap ini juga dirancang untuk memeriksa jaringan besar secara cepat, namun juga dapat bekerja di jaringan host tunggal. Oke, masuk ke topik yang kedua, yaitu sejarah dari Nmap. Nmap itu pertama kali pada tanggal 1 September 1997. Itu Nmap pertama kali dirilis di majalah PARC, edisi 51, artikel 11. Nah, untuk teman-teman ketahui, eh, majalah PARC ini adalah majalah elektronik yang telah menjadi ikon dalam komunitas peretasan pertama kali diterbitkannya, yaitu pada tahun 1985. Nah, majalah ini berfokus pada topik-topik seperti keamanan komputer, eksplorasi perangkat lunak, dan teknik peretasan canggih. Oke, next ke tanggal 5 September 1997. Versi kode Parks itu dirilis sedikit lebih baik dengan nama versi 1.25. Nah, pada 5 September 1997 ini, itu Nmap secara resmi dirilis ke publik sebagai perangkat lunak open source pertama kalinya. Nah, kita next ke 11 Januari 1998. Nah, sebelumnya Nmap itu dikembangkan di bawah naungan Data Haven Project ISP. Namun setelah si nsecure.org terdaftar, si Nmap pindah ke sana, pindah ke nsecure.org. Oke, selanjutnya 14 Maret 1998. Itu versi pra-release Nessus. Nah, Nessus ini merupakan sebuah alat pemindaian kerentanan yang lebih mendalam. Maksudnya, eh, setelah mengetahui port terbuka atau layanan yang berjalan berkat Nmap, nanti Nessus ini akan melakukan pemindaian untuk mencari kerentanannya pada perangkat dan layanan yang ditemukan. Oke, next ke 12 Desember 1998. Nah, pada tanggal ini itu Nmap versi 2.00 dirilis untuk umum. Dan next di 11 April 1999, Nmap diupdate lagi dan dirilis versi 2.11 beta 1-nya. Oke, kita next ke slide berikutnya. Itu pada 28 April tahun 2000, itu Nmap merilis versi barunya lagi, yaitu versi 2.50. Nah, next ke 28 Mei tahun 2000, update lagi tuh ke versi 2.54 beta. Nah, lanjut ke 7 Desember tahun 2000, itu Nmap 2.54 beta 16 dirilis sebagai versi pertama dari 2.54 ini. Lalu pada 9 Juli 2001, pemindaian diam atau pemindaian silent IDIP Nmap diperkenalkan dengan rilisnya Nmap 2.54 beta 26. Nah, pemindaian secret IDIP ini digunakan untuk melakukan pemindaian terhadap suatu alamat IP dalam jaringan tanpa menimbulkan banyak jejak atau terdeteksi. Jadi pada tahun ini Nmap sudah tergolong aman lah untuk dieksekusikan gitu. Lanjut di 25 Juli 2002, itu si pencipta Nmap, si Garden Lion, itu dulunya dia bekerja di Netscape AOL. Namun pada tanggal 25 Juli 2002 ini, dia memutuskan untuk keluar dengan alasan untuk fokus pada pengembangan Nmap. Nah, untuk teman-teman ketahui, Enscape dan AOL ini merupakan dua perusahaan yang memiliki peran penting dalam sejarah awal internet. Oke, pada 31 Juli 2002, itu Nmap melakukan update lagi dan merilis versi Nmap versi 3.00. Oke, kita next ke 20 Agustus 2002. Nah,
pada 20 Agustus 2002 itu Nmap dikonversikan dari C ke C++. Ini maksudnya bahasa pemrogramannya. Dan juga Nmap sudah didukung oleh fitur API versi 6. Nah, pada awalnya itu Nmap ditulis menggunakan bahasa pemrograman C yang populer karena efisiensi dan kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan perangkat keras dan sistem operasi. Namun seiring berjalannya waktu, pengembang Nmap itu memutuskan untuk mengkonversi dari bahasa pemrograman C ke C++. Nah, dan juga pada tahun itu, Nmap juga mendapatkan fitur tambahan yaitu fitur IP versi 6. Oke, kita next ke 15 Mei 2003. Itu Nmap ditampilkan dalam film The Matrix Reloaded. Itu mungkin bisa teman-teman searching buat mungkin ada yang pengen nonton filmnya. Itu film yang dirilis pada tahun 2003 waktu itu. Lanjut 21 Juli 2003. Itu Nmap menyelesaikan implementasi pertama deteksi layanan dan deteksi versi. Nah, jadi pada tanggal 21 Juli 2003 ini Nmap itu eh, memiliki fitur baru yaitu deteksi layanan dan versi. Oke, next ke 16 September 2003. Itu deteksi layanan Nmap dirilis ke publik sebagai bagian dari Nmap 3.45. Sebelumnya itu implementasi yang pada tanggal 25 dan dirilisnya fitur ini pada tanggal 16 September 2003 dengan dirilisnya di Nmap versi 3.45. Oke, next ke 20 Februari 2004. Itu Nmap dirilis lagi ke versi terbaru, yaitu versi 3.50. Oke, pada 31 Agustus 2004. Itu mesin pemindaian port inti di Nmap ditulis ulang untuk Nmap versi 3.70. Nah, pada Nmap 3.70 ini, bagian mesin pemindah port yang sebelumnya ditulis ulang, ada beberapa alasan. Yang pertama itu peningkatan performa, yang kedua peningkatan stabilitas, yang ketiga penanganan protokol dan teknik pemindaian baru, dan yang keempat itu keandalan yang lebih baik. Next ke slide berikutnya. Pada 25 Juni tahun 2005, itu Google mensponsori 10 mahasiswa dan pasca sarjana untuk mengerjakan Nmap. Ini terjadi pada musim panas, yaitu musim panas pertama di Nmap-nya. Nah, lanjut 8 September tahun 2005, itu Nmap memperoleh dukungan pengiriman bingkai Ethernet mentah dengan rilisnya Nmap versi 3.90. Nah, di tanggal 31 Januari 2006, itu Nmap rilis lagi versi barunya, yaitu versi 4.00. Lalu next ke 24 Mei 2006, Google mensponsori lagi 10 developer musim panas Nmap sebagai bagian dari program SOC mereka. Nah, jadi ini merupakan program musim panas kedua bagi Nmap. Ke 24 Juni 2006, itu sistem deteksi OS generasi kedua diintegrasikan ke Nmap versi 4.20 Alpha 1. Lalu pada 10 Desember 2006, Nmap Scripting Engine atau biasa disingkat sebagai NSA itu dirilis sebagai bagian dari Nmap versi 4.21 Alpha 1. Nah, NSA ini atau Nmap Scripting Engine ini memungkinkan pengguna untuk menulis dan menjalankan skrip untuk memperluas kemampuan Nmap dan pemindaian jaringan dan analisis kerentanan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Pada 20 Desember 2006,
Itu repository kode sumber subversion Nmap dibuka untuk umum yang sebelumnya masih belum bisa diakses untuk umum. Namun pada 20 Desember ini sudah bisa diakses oleh awam gitu, oleh semua orang. Oke, pada 28 Mei 2007 Google mensponsori lagi 6 developer eh, untuk bagian dari pemrograman SOC mereka, dan ini merupakan musim panas ketiga ya, ketiga dari si Nmap. Nah, lanjut pada 8 Juli 2007 itu antarmuka grafis ZenMap itu disempurnakan dan diintegrasikan pada Nmap versi 4.22 SOC1. Dan lanjut pada 13 Desember 2007 itu Nmap 4.50 dirilis untuk merayakan ulang tahun Nmap yang ke-10. Lalu pada 1 Juni 2008 Nmap update lagi ke versi 4.65, dan ini merupakan versi pertama kalinya yang dapat diinstal oleh Mac OS X. Jadi versi sebelum-sebelumnya itu belum bisa digunakan di si Mac OS X. Baru versi 4.65 ini yang dapat dieksekusikan gitu. Oke, pada 18 Agustus 2008 itu Project Nmap menyelesaikan Summer of Code keempatnya. Nah, ini yang keempat, musim panas keempat dari si Nmap. Oke, kita next ke slide berikutnya, yaitu pada 8 September 2008. Nah, Nmap versi 4.75 dirilis dengan hampir 100 penyempurnaan signifikan dibanding dengan versi sebelumnya, yaitu 4.68. Lanjut di 4 Oktober 2008, itu portal dokumentasinya Nmap diluncurkan di http://nmap.org ns.doc. Oke, teman-teman bisa yang kepo mungkin ingin tahu bisa mengunjungi link yang sudah saya terakan, itu berisikan dokumen-dokumen Nmap. Oke, lanjut pada 1 Januari 2009 itu buku versi pertama dari Nmap yang berjudul Nmap Network Scanning dirilis. Nah, lanjut pada 23 Januari 2009, Nmap menambahkan Enchat, yaitu utilitas jaringan yang berfitur lengkap dan membaca dan menulis data melalui jaringan pada baris perintah. Nah, Enchat ini merupakan alat jaringan yang masih masuk ke dalam bagian project Nmap, dan Enchat ini berfungsi sebagai utilitas baris perintah untuk melakukan komunikasi jaringan dan sering digunakan untuk membuat koneksi TCP atau UDP secara manual, atau untuk membuat server dan klien jaringan untuk berbagi aplikasi. Oke, pada 23 Januari 2009 itu Nmap menambahkan utilitas NDEV yang sebelumnya Enchat, sekarang NDEV. Nah, yang membandingkan hasil dua pemindaian Nmap. Maksudnya itu NDEV ini juga sama seperti Enchat masih masuk ke dalam project dari Nmap yang digunakan untuk membandingkan hasil pemindaian Nmap dari waktu ke waktu. Nah, dengan NDEV ini kita dapat melihat perbedaan antara dua hasil pemindaian yang berbeda dan sangat berguna untuk melacak perubahan dalam jaringan. Misal, apakah ada perubahan dalam satu status port atau perangkat di jaringan. Oke, lanjut ke 30 Maret 2009. Itu Nmap versi 4.85 beta 5 dirilis khusus untuk mendeteksi dari jarak jauh, mendeteksi si worm configure. Nah, untuk teman-teman ketahui, worm configure ini merupakan worm komputer yang menyebar dengan mengeksploitasi kerentanannya dalam sistem operasi Microsoft Windows.
Nah, khususnya pada kerentanan di layanan server service. Nah, worm ini bisa menyebar ke komputer lain dalam jaringan yang terinfeksi, serta memanfaatkan berbagai teknik untuk tetap tersembunyi dan mencegah deteksi oleh perangkat lunak antivirus. Nah, jadi rilisnya Nmap 4.85 beta 5 ini merupakan solusi untuk masalah si worm configure. Oke, next. Pada 12 Juni 2009, itu Nmap menambahkan pemindaian port SCTP dan dukungan penemuan host ke Nmap. Nah, SCTP ini singkatan dari Stream Control Transmission Protocol, yang merupakan protokol transmisi yang dirancang untuk mendukung komunikasi yang lebih andal di jaringan, terutama di lingkungan yang memerlukan pengelolaan banyak aliran data serta simultan seperti di jaringan telekomunikasi gitu contohnya. Oke, pada 16 Juli 2009 itu Nmap versi 5.00 dirilis, yang pastinya dengan fitur-fitur yang lebih baik gitu dibanding versi sebelumnya. Nah, baru pada 24 Agustus 2009 itu Nmap menyelesaikan summer code kelimanya. Ini musim panas kelima Nmap, project musim panas kelima dari Nmap. Nah, pada 29 Maret 2010 itu Nmap menambahkan yang namanya Nping. Nah, Nping ini merupakan alat jaringan yang masih bagian dari Nmap juga, sama seperti Ndiff dan Ncap tadi. Namun, alat ini digunakan untuk mengirim paket jaringan ke host tertentu dan menganalisis respon yang diterima. Nah, Nping ini memungkinkan pengguna untuk melakukan tes jaringan, mengukur latensi, dan mengidentifikasi masalah dalam komunikasi jaringan. Nping memiliki fitur yang serbaguna, termasuk pengujian konektivitas, pengukuran latensi, dan pencarian kerentanan. Nah, next di 28 Juli 2010, itu si David Vilfeld dan Gordon Lyon ini si pencipta Nmap tadi, itu mempresentasikan tentang menguasakan machine script Nmap di konferensi Black Hat dan DEF CON. Nah, barulah pada 17 Agustus 2010, itu Nmap berhasil memindai jutaan situs web. Nah, itu dengan niatnya untuk bersenang-senang dan menghasilkan project seni spin-off saat merilis Icon Web. Oke, kita next ke tanggal 28 Januari 2011. Itu Nmap merilis versi terbarunya lagi, yaitu versi 5.50. Nah, barulah pada 8 Juni 2011, itu Nmap membuat tulisan peringatan Hari IP versi 6 sedunia dengan berbagai fitur IP versi 6 baru. Jadi banyak fitur-fitur IP versi 6 baru yang dirilis pada 8 Juni 2011. Nah, pada 4 November 2011, itu dilihat dari survei lebih dari 3.000 pengguna Nmap, dan Nmap meluncurkan situs web sectools.org dengan data barunya. Mungkin bisa teman-teman cek di browser sectools.org. Nah, baru pada 21 Mei 2012 itu Nmap versi 6 dirilis. Sampai sekarang Nmap masih melakukan pembaharuan. Seperti pada tanggal 2 Juni 2023 itu rilis versi terakhir. Nmap merilis ke versi 7.95. Dan mungkin kedepannya akan banyak lagi updatean-updatean dari si Nmap. Oke, kita selesai di sejarah. Kita akan lanjut ke fitur-fitur utama dari Nmap. Apa aja sih fitur yang ada di Nmap? Nah, yang pertama yaitu fitur Network Discovery.
Fitur network discovery ini itu merupakan fitur yang mengidentifikasi host aktif dalam suatu jaringan. Host aktif. Nah, terus juga network discovery ini dia memetakan topologi jaringan dan mengungkapkan hubungan antar jaringan. Dia kayak membuat mapping gitu. Nah, lanjut ke fitur kedua, yaitu port scanning. Nah, fitur ini berfungsi untuk memindai port terbuka, tertutup, dan terfilter pada sistem target. Dan juga fitur ini mendukung pemindaian port individual, rentang port tertentu, dan semua port. Jadi tergolong cukup komplit dari fitur port scanning. Nah, yang kedua lanjut ke fitur service version detection. Nah, fitur ini itu berfungsi untuk menentukan jenis dan versi dari layanan yang berjalan pada port terbuka dan juga membantu mengidentifikasi kerentanan yang terkait dengan layanan yang sudah ketinggalan zaman. Oke, next di operation system detection. Nah, fitur ini itu mendeteksi sistem operasi perangkat target termasuk rincian versi dan informasi perangkat keras. Dan juga fitur ini berguna untuk membuat profil sistem target selama pengujian penetration. Lanjut fitur berikutnya itu script engine atau NSA. Nah, pada fitur ini itu Nmap menjalankan script khusus atau bawaan untuk melakukan tugas seperti deteksi kerentanan dan juga untuk mendeteksi CFA. CFA ini itu Common Vulnerability and Exposure atau SQL injection. Nah, lanjut fitur berikutnya itu fitur aggressive scanning. Nah, fitur ini menggabungkan versi deteksi layanan, deteksi OS, dan traceroute dalam pemindaian untuk mengumpulkan data komprehensif tentang target. Nah, lanjut ke fitur berikutnya yaitu flexing scanning technique. Fitur ini menawarkan berbagai mode pemindaian, seperti contohnya pemindaian tersembunyi dan efisien, pemindaian TCP juga ada, itu pemindaian menetapkan pemindaian konversi TCP terbuka, juga ada pemindaian khusus UDP, dan pemindaian ping scan, itu mendeteksi host aktif tanpa melakukan pemindaian. Maaf. Lanjut ke fitur berikutnya yaitu IP versi 6 support. Nah, fitur ini yaitu mendukung pemindaian IP versi 6 mengakomodasi jaringan modern. Nah, fitur selanjutnya itu speed and timing control. Nah, pada fitur ini kecepatan pemindaian dapat disesuaikan untuk menyeimbangkan efisiensi dan kerahasiaan. Jadi bisa melakukan pemindaian dengan cepat ataupun pemindaian dengan lambat gitu. Lanjut fitur berikutnya yaitu traceroute. Fitur ini memetakan jalur yang diambil untuk mencapai target dan juga mengidentifikasi perangkat dan jaringan perantara dalam rute. Nah, fitur berikutnya itu vulnerability assessment. Nah, fitur ini memanfaatkan script NSA untuk mendeteksi kerentanan dan kesalahan konfigurasi pada sistem. Nah, lanjut fitur terakhir yaitu security and privacy testing. Nah, fitur ini itu mendeteksi kerentanan-kerentanan seperti kerentanan pada web, pada header HTTP, dan sertifikat SSL. Ya, mungkin itu fitur-fitur utama dari Nmap. Dan next ke
topik berikutnya yaitu saran penggunaan. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan Nmap, itu ada beberapa saran yang harus teman-teman patuhi, yaitu yang pertama yaitu pastikan teman-teman sudah memiliki izin untuk pemindaian. Ini maksudnya seperti legalitas gitu. Jadi eh, pemindaian tanpa izin itu bisa dianggap ilegal atau melanggar kebijakan penggunaan. Jadi pastikan teman-teman hanya memiliki jaringan yang teman-teman miliki atau bisa dengan izin eksplisit dengan pengguna jaringan tersebut. Jadi harus memiliki izin terlebih dahulu. Itu yang kedua yaitu saran penggunaannya, target pemindaian seketat mungkin. Jadi pemindaiannya itu gunakan sesuai kebutuhan aja. Tidak semua opsi pemindaian perlu dilakukan, cukup hanya sesuai dengan kebutuhan. Seperti semisal hanya mau melakukan pemindaian sistem operasi, cukup lakukan pemindaian sistem operasi. Begitu. Oke, lanjut ke saran penggunaan ketiga, yaitu selalu memiliki alasan yang sah untuk melakukan pemindaian. Nah, ini seperti berhubungan sih sama yang memiliki izin. Jadi jika kita memiliki alasan untuk melakukan pemindaian, kemungkinan kita akan aman gitu, terhindar dari yang namanya illegal scan. Contoh alasannya yaitu bisa seperti audit keamanan atau penetration testing, atau mungkin pelatihan atau dengan alasan pelatihan atau pembelajaran. Oke, kita next ke topik berikutnya, itu cara instalasi Nmap. Di sini saya akan menjelaskan 3 sistem operasi yang akan menginstal si Nmap. Yang pertama yaitu sistem operasi dari Windows. Nah, jika teman-teman pengguna Windows ingin melakukan instalasi Nmap, itu teman-teman bisa melakukan download terlebih dahulu di nmap.org. Nah, nantinya setelah teman-teman mendownload file dari Nmap tadi, teman-teman bisa melakukan instalasi dengan pilih Windows, lalu pada bagian pilih bagian stabil release. Nah, ini bagian yang stabil bagi Nmap. Lalu teman-teman unduh filenya, yaitu file .exe. Lalu ikuti langkah-langkah installer. Pilih aja opsi default, lalu selesaikan instalasi. Nah, berikutnya teman-teman bisa buka command prompt, terus jalankan installer yang telah diunduh. Nah, ketik nmap itu untuk memastikan instalasi berhasil. Ini ketiknya di command prompt. Nah, nmap ini juga ada versi GUI-nya, yaitu ZenMap. Nanti bakal saya praktekkan. Oke, next ke cara penginstalan di sistem operasi Linux. Nah, kalau instalasi di Linux, itu teman-teman pertama cukup buka terminal, terus pastikan perbaruan paket dengan perintah sudo apt update untuk mendistribusikan yang berbasis Debian atau Ubuntu. Untuk yang berbasis RHEL atau CentOS, itu bisa menggunakan perintah sudo yum update. Nah, setelah melakukan pembaruan paket, barulah teman-teman bisa melakukan install Nmap dengan perintah sudo apt install Nmap, itu ada Debian dan Ubuntu, yang berbasis Debian pada Ubuntu maksudnya. Terus bisa juga menggunakan sudo yum install Nmap, itu buat yang berbasis RHEL atau CentOS. Oke, selanjutnya itu teman-teman tunggu aja hingga proses instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, teman-teman bisa melakukan cek instalasi dengan mengetikkan nmap di terminal. Oke, lanjut kita masuk ke sistem operasi yang ketiga, yaitu macOS. Nah, pada macOS, teman-teman itu pertama mengunjungi situs nmap.org, terus bisa teman-teman pilih itu macOS di bagian download, dan unduh file dengan keterangan .dmg,
Itu untuk Mac OS. Nah, setelah filenya selesai diunduh, itu teman-teman bisa buka file tersebut, lalu ikuti petunjuk untuk menyeret Nmap ke folder application. Nah, setelah nantinya si Nmap terinstall, teman-teman bisa buka terminal di macOS, lalu ketikkan perintah Nmap strip version untuk memastikan Nmap terinstall dengan benar. Oke, kita masuk ke perintah-perintah dasar pada Nmap. Nah, perintah yang pertama yaitu Nmap terus masukkan IP dari host target yang akan kita pindai gitu. Nah, perintah ini itu merupakan perintah untuk pemindaian sederhana. Jadi cukup melakukan pemindaian ke target host secara sederhana. Lanjut ke nmap strip v, terus masukkan IP host target, itu masuk ke pemindaian mode verbose. Nah, pemindaian mode verbose ini berfungsi untuk meningkatkan tingkat detail dari output yang diberikan oleh Nmap selama pemindaian. Nah, nantinya Nmap akan menampilkan lebih banyak informasi tentang proses pemindaiannya. Terus lanjut di perintah Nmap strip VV, itu keterangannya meningkatkan mode verbose. Nah, jadi mode verbose yang sebelumnya itu lebih ditingkatkan. Ini memberi lebih banyak rincian lagi. Karena MinVV ini mengaktifkan tingkat verbose yang lebih tinggi dibanding dengan si MinV. Oke, lanjut ke perintah berikutnya, nmap min S kecil terus S besar. Terus diikuti dengan host target. Nah, perintah ini itu berfungsi untuk melakukan pemindaian TCP. Jadi jika kita melakukan pemindaian min SS, itu yang keluar nantinya pemindaian yang berisikan protokol-protokol TCP. Nah, begitu juga dengan si min SU. Ini khusus buat UDP. Jadi saat kita melakukan pemindaian dengan perintah min SU, yang keluar nanti hanyalah eh, pemindaian-pemindaian yang menggunakan protokol UDP. Lanjut ke pemindaian SN. Terus di sini masukkan IP network dari target. Itu berfungsi sebagai memindai tanpa mengirim paket data. Maksudnya, min SN ini digunakan untuk melakukan ping scan atau pemindaian untuk apakah host atau alamat IP aktif atau tidak. Nah, pemindaiannya itu tanpa melakukan pemindaian port. Lanjut ke perintah berikutnya yaitu NFSP network, itu berfungsi untuk melakukan, bagaimana di versi sebelumnya itu digunakan untuk melakukan ping swap. Nah, itu untuk menemukan host aktif satu jaringan tanpa melakukan ping port. Oke, lanjut perintah berikutnya yaitu nmap strip open, terus disertai dengan IP dari target. Itu nantinya akan melakukan pemindaian terhadap port-port yang open atau port terbuka gitu. Terus lanjut di strip PN diikuti dengan hosted, itu melakukan pemindaian dengan ping. Nah, lanjut nmap p diikuti dengan host target juga. Itu dia akan nantinya scan terhadap semua port. Jadi pada target, semua port pada target akan ditampilkan, baik itu port yang terbuka, tertutup, maupun port yang terfilter gitu. Terus lanjut pada nmap min SC, terus diikuti dengan IP host, itu berfungsi untuk melakukan pemindaian script. Nah, maka min SC ini nantinya akan memberi UN untuk menjalankan script nmap NSE tadi, nmap script engine tadi, secara otomatis saat melakukan pemindaian.
Oke, kita next ke perintah dasar yang berikutnya, yaitu nmap, masukkan start IP, strip, terus NIP. Ini IP awal, terus akhir. Nah, ini nantinya si nmap akan melakukan eh, scan dengan rentang IP yang kita masukkan. Semisal nantinya kita masukkan di sini 192.168.1.10 strip, terus di sini 192.168.1.100. Nah, nanti si nmap akan melakukan scan mulai dari 10 sampai nantinya si 1.100. Nah, lanjut ke nmap min P 1 sampai 100, terus diikuti dengan IP. Itu keterangannya 1000 port paling umum. Nah, di sini maksudnya itu si nmap ini print min P 1 strip 1000 ini akan menginstruksikan si nmap untuk memindai port dalam rentang port 1 sampai 100 pada host yang diberikan. Lanjut perintah berikutnya, nmap min SP, terus diikuti dengan host target. Itu berfungsi untuk melakukan pemindaian atau scanning pada layanan dan versi. Nah, ini jadi kita lanjut strip S kecil, terus CV gede, terus diikuti dengan IP host target, itu akan melakukan pemindaian lengkap. Nah, admin SCV ini nanti adalah kombinasi dari beberapa opsi nmap. Nah, yang digunakan untuk melakukan pemindaian port dan identifikasi layanan pada suatu host tertentu. Nah, lanjut ke perintah berikutnya, nmap min besar, terus diikuti dengan host. Maaf teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan. Baik, kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu nmap min A, terus diikuti dengan host target. Itu berfungsi sebagai pemindaian sistem operasi dan layanan. Nah, min A ini merupakan salah satu opsi paling kuat dalam nmap yang digunakan untuk melakukan pemindaian yang sangat mendalam gitu pada suatu host. Nah, opsi ini mengaktifkan serangkaian fitur nmap untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi tentang host yang dipindai. Oke, lanjut perintah berikutnya yaitu nmap min T5 min F, terus diikuti dengan host target. Nah, itu nantinya akan melakukan pemindaian cepat 100 port. Nah, jadi nantinya ini merupakan perintah tingkat yang paling agresif dalam nmap yang dirancang untuk mempercepat pemindaian dengan mengorbankan ketelitian dan mengabaikan beberapa kontrol untuk mengurangi deteksi dan memastikan pemindaian lebih cepat gitu. Oke, lanjut ke perintah berikutnya yaitu nmap min T, terus diikuti dengan IP host target. Nah, itu merupakan kebalikan dari min T5. Yang sebelumnya min T5 itu pemindaian cepat, di min T1 itu pemindaian lambat. Nah, ini merupakan salah satu dari timing template yang tersedia untuk mengontrol kecepatan dan intensitas dari pemindaian. Nah, lanjut ke perintah berikutnya yaitu nmap, terus masukkan strip 2 kali, terus script full n, terus masukkan target. Nah, ini merupakan pemindaian untuk kerentanan. Maksudnya, pemindaian ini digunakan untuk melakukan pemindaian kerentanan pada host tertentu dengan menggunakan skrip-skrip bawaan dari NSA dan berfokus pada kerentanannya. Nah, lanjut nmap min script, terus masukkan script dan host target. Itu kita melakukan pemindaian dengan memasukkan script tertentu. Jadi pada opsi ini,
memungkinkan kita untuk menentukan script spesifikasi, script secara spesifik, dan ingin menjalankan selama pemindaian untuk menggunakan Nmap NSA. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, yang script full end, ini menggunakan bawaan, sedangkan si Nmap yang di bawah, yang Nmap min script terus masukkan script dengan host, itu menggunakan script yang spesifik gitu. Terus lanjut berikutnya, Nmap min state every 30s, 30 second maksudnya, terus masukkan host target. Nah, keterangannya di sini itu melakukan static setiap 30 detik. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk menampilkan statistik pemindaian secara berkala selama pemindaian sedang berlangsung. Jadi itu tergantung dengan angka yang kita masukkan di sini. Jika kita masukkan 30 second, nantinya setiap 30 detik dia akan melakukan statistik pemindaian. Oke, next ke berikutnya. Perintah nmap strip min, strip red, terus 1000. Nah, ini berfungsi untuk melakukan pemindaian red paket minimum. Maksudnya, pemindaian ini berfungsi untuk mengatur kecepatan pengiriman minimum pada saat melakukan pemindaian menggunakan nmap. Terus dilanjut nmap min top min port 20, terus diikuti dengan host target. Itu nantinya nmap akan melakukan pemindaian terhadap 20 port yang paling umum. Nah, biasanya itu nmap akan melakukan pemindaian 20 port teratas yang paling umum yang digunakan pada host tertentu. Nah, lanjut nmap min ox besar, terus output.xml diikuti dengan host target. Itu keterangannya ekspor dalam XML. Nah, ini biasanya digunakan untuk melakukan pemindaian nmap dan menyimpan hasil dalam format XML ke file dengan nama output.xml. Nah, terus lanjut nmap min web XML host. Nah, ini berfungsi untuk melakukan pemindaian yang nantinya akan diekspor ke dalam si web XML. Terus yang terakhir, itu perintah nmap strip traceroute, terus masukkan host target. Nah, itu nantinya akan melacak jalur yang ditempuh paket untuk mencapai host. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk melakukan pemindaian traceroute pada host tertentu. Nah, traceroute adalah, untuk teman-teman ketahui, traceroute adalah teknik untuk melacak jalur yang dilalui oleh paket data saat bergerak dari komputer sumber ke komputer tujuan. Nah, melalui serangkaian router dan perangkat jaringan dari sepanjang jalan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan melakukan sebuah lab. Yang pertama nantinya saya akan melakukan lab instalasi pada Windows. Terus berikutnya saya akan mempraktekkan beberapa perintah dasar dari nmap. Oke, kita langsung mulai saja. Sebentar. Oke, yang pertama kita akan melakukan lab instalasi nmap pada Windows. Nah, itu teman-teman bisa masuk dulu ke browsernya. Di sini saya menggunakan Chrome. Terus teman-teman bisa mengetikkan nmap.org. Nah, pada di sini teman-teman bisa masuk ke download atau bisa ke get nmap 7.95 here. Nah, di sini saya akan mengklik si nmap 7.95. Nah, nantinya akan masuk ke opsi download nmap.
Nah, di sini teman-teman bisa pilih jika teman-teman menggunakan Windows, bisa ngeklik Windows, atau jika teman-teman menggunakan macOS, bisa mengklik macOS. Nah, di sini karena saya menggunakan sistem operasi Windows, saya akan mengklik Windows, dan nantinya akan diarahkan ke sini, ke versi terakhir yang lebih stabil, yang stabil gitu. Nah, ini nantinya teman-teman bisa memilih yang ini aja, map strip 7.95, diklik saja. Nah, nantinya akan otomatis terinstall. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oh, mohon maaf, itu saya salah install ya. Maaf. Yang diinstal untuk Windows itu bisa di sini. Nih, Microsoft Windows Binaries. Bisa klik nmap 79 setup.exe. Nah, ini harus diperhatiin ya teman-teman. Kalau .exe itu untuk si sistem operasi Windows. Bisa klik. Kita tunggu instalasi sampai selesai. Nah, setelah instalasi selesai, kita bisa langsung menginstal. Kita masuk ke load. Nah, ini dia. Bisa diklik kanan, terus open atau run as administrator. Sini saya open saja. Terus nantinya akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa klik I agree untuk setuju, terus next. Nah, di sini bisa ngikutin instalasi defaultnya aja, di next, terus di next lagi. Nah, terus teman-teman tinggal nunggu hasil instalasinya selesai. Kita tunggu sebentar. Nah, udah selesai. Terus bisa kita klik next lagi. Terus ini bisa teman-teman checklist atau unchecklist, itu tergantung dari teman-teman semua. Nah, di sini saya unchecklist start menu ini saja. Terus desktop icon saya checklist karena nantinya saya ingin si Nmap ini tampil di desktop saya. Terus di next dan di finish untuk menyelesaikan instalasi. Nah, dengan begitu kita sudah berhasil melakukan instalasi Nmap. Nah, bisa kita buktikan. Di sini udah ada Nmap. Nah, kalau yang logo kayak gini, itu merupakan Nmap yang dengan Nmap GUI gitu. Nah, itu tampilannya seperti ini. Kita masuk ke Nmap-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa masukkan target IP target yang ingin teman-teman scan, terus bisa masukkan perintahnya di sini, setting. Maunya menggunakan perintah apa gitu. Terus klik scan untuk melakukan scanning. Nanti outputnya akan keluar di sini. Nah, selain menggunakan GUI, Nmap juga bisa diakses menggunakan CLI. Itu bisa menggunakan CMD. Nah, bisa menggunakan CMD. Di sini teman-teman cukup mengetikkan Nmap. Nah, ini udah ada. Nah, tampilin. Ini eh, perintah-perintahnya. Jadi jika teman-teman mau melakukan scanning melalui CLI, bisa membuka CMD terlebih dahulu, terus memasukkan Nmap, terus perintah apa yang ingin dimasukkan, dan diikuti dengan target dari yang target yang ingin teman-teman scan. Mungkin di sini saya akan melakukan eh, scan secara GUI saja, dan target yang akan saya scan yaitu web dari si Nmap itu sendiri, yaitu nmap.org. Nah, sebelumnya kita harus mencari tahu dulu IP dari si nmap.org.
Itu bisa teman-teman masukkan perintah di CMD ns lookup, terus masukkan DNS-nya nmap.org. Nah, di sini udah ketemu nih alamat IP-nya, yaitu 50.16.1.1.184. Ntar teman-teman kopas saja. Setelah di copy, di GUI-nya itu teman-teman masuk ke opsi target, lalu di paste. Nah, terus buat komen perintahnya itu bisa teman-teman custom di sini. Teman-teman maunya menggunakan melakukan pemindaian apa. Di sini misal saya ingin melakukan pemindaian sistem operasi. Nah, saya akan memasukkan eh, perintah min-o, terus disertai dengan si IP target, yaitu IP nmap.org tadi. Nah, tadi bisa teman-teman klik scan di sini. Nah, nantinya si nmap akan memulai scanning. Nah, jika sudah kayak gini, teman-teman hanya tinggal menunggu saja sampai scan dari nmap-nya berhasil gitu. Nah, sini sudah berhasil. Nah, output dari keluaran perintah minto itu ada di sini. Di kemungkinan sistem operasi yang digunakan oleh si web eh, nmap.org itu bisa Linux versi 2.6.32, itu kemungkinan 93%. Kita bisa menggunakan Linux 5.0, itu kemungkinannya juga 93%. Bisa juga menggunakan router OS. Nah, ini kemungkinan yang digunakan OS yang digunakan oleh si nmap.org. Nah, mungkin kita bakal nyoba perintah-perintah lain seperti, sebentar saya cek dulu. Pemindaian host pemindaian ini ya. Pemindaian semua port mungkin. Bisa mengetikkan min p kecil. Terus diikuti dengan IPC nmap tadi, terus tinggal klik scan. Oh, terjadi error katanya. Oke, kita coba perintah lain. Sini saya akan mencoba perintah sp untuk mengecek service versi layanan yang ada di nmap.org. Kita scan. Nah, kita tunggu si nmap menyelesaikan hasil scan-nya. Kita tunggu sebentar, mungkin ada beberapa detik. Nah, udah keluar. Di sini output yang keluar yaitu versi dari service yang ada di nmap.org. Seperti di sini ada service SSH. Itu outputnya menggunakan versi OpenSSH 7.4. Nah, di sini juga ada ya service HTTP itu menggunakan versi Apache HTTP/PD 2.4.6. Dan juga di sini ada SSL/HTTP menggunakan versi Apache HTTPD 2.4.6. Nah, nmap ini juga bisa kita melakukan pemindaian lebih dari satu perintah gitu. Contohnya di sini saya akan memasukkan perintah nmap-sv untuk scan versi dari service, terus dengan min-o juga. Nanti akan melakukan dua scan, yaitu scan dari service version dan juga sistem operasi. Akan melakukan scan, kita tunggu lagi sebentar sampai scan-nya benar-benar selesai. Nah, sudah keluar hasilnya, yaitu yang pertama service version yang tadi sudah saya bilang, dan juga ada di sini aggressive OS. Nah, dia bakal nampilin OS yang kemungkinan digunakan oleh si nmap.org.
Nah, di sini ada satu IP address, satu host app. Nah, artinya satu IP address yang dimaksud yaitu IP address target kita itu IP-nya aktif gitu. Dan scan yang tadi dilakukan itu memakan waktu 35,9 detik. Nah, mungkin segitu saja praktek dari saya. Selanjutnya saya akan siap kita balik lagi ke ininya dulu, PPT. Oke, baiklah. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut serta. Selanjutnya saya akan mengembalikan ke moderator. Pada moderator dipersilakan. Luar biasa, terima kasih kepada Saudara Satria atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara untuk kita hari ini. Untuk untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang saya sudah katakan di awal, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya, menekan tombol raise hand untuk lalu open mic atau mendapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Baiklah, kayaknya ada yang bertanya dari Mas Idan, yaitu bagaimana cara menghindari deteksi firewall saat menggunakan Nmap. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan kepada pemateri saya pada pagi hari ini. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Idan. Bagaimana cara menghindari deteksi firewall saat menggunakan Nmap? Firewall ini melakukan deteksi menggunakan Nmap. Untuk menghindari deteksi firewall itu tergolong cukup sulit ya. Cuman tidak menutup kemungkinan untuk Nmap tidak bisa melakukan deteksi gitu. Jadi dari yang saya pelajari, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk melakukan deteksi meskipun untuk menghindari deteksi dari firewall tadi. Nah, yang pertama itu bisa menggunakan scan timing option. Nah, nantinya kita bisa menggunakan perintah-perintah timing option seperti min.to, yaitu perintah scan yang sangat lambat, itu cocok untuk menghindari deteksi IDS. Nah, juga bisa menggunakan min.t1, itu lebih lambat dari defaultnya, dan itu bisa berfungsi untuk menghindari deteksi dari firewall yang sensitif gitu. Terus juga bisa menggunakan perintah min.t2. Nah, min.t2 itu eh, berfungsi untuk mengurangi kecepatan pemindaian untuk menghindari deteksi otomatis. Nah, selain menggunakan eh, cara timing option, ada juga kita bisa menggunakan proxy atau VPN. Nah, kita bisa menggunakan proxy atau VPN untuk menyembunyikan identitas kita. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan teknik spoofing, bisa spoofing IP address atau spoofing MAC address. Nah, teknik spoofing itu seperti memalsukan, kalau spoofing IP address itu memalsukan IP address. Nah, tapi kalau spoofing IP address ini itu hanya efektif jika bisa menangani belasan secara manual gitu. Balasannya secara manual maksudnya. Nah, terus kalau menggunakan MAC spoofing itu kita akan mengubah alamat MAC untuk menyulitkan identifikasi. Nantinya si firewall ini akan sedikit lebih sulit gitu. Lebih sulit untuk mengidentifikasi keberadaan kita gitu. Nah, mungkin itu beberapa cara untuk menghindari deteksi dari firewall saat menggunakan Nmap. Mungkin dari Mas Idanya eh, merasa puas mungkin Mas. Oke, sama-sama Mas Idan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri atas jawaban yang diberikan dari Mas Jidan
cara menghindari deteksi firewall saat menggunakan Nmap. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Idan, yaitu apa itu script NSA dan cara menggunakannya? Baik, untuk itu pertanyaan itu nanti akan juga dijawab oleh Saudara Satria sebagai pemateri. Kepada Saudara Satria, itu dapat dipersilakan. Baik, pertanyaan dari Mas Idan lagi ya. Izin bertanya, apa itu script NSA dan cara menggunakannya? Oke, izin saya menjawab lagi. NSA itu singkatan dari Nmap Scripting Engine, yang merupakan fitur dalam Nmap yang memungkinkan kita sebagai pengguna menjalankan skrip-skrip untuk melakukan berbagai tugas seperti pengintaian, terus deteksi kerentanan gitu, terus juga eksploitasi ringan. Nah, jadi maksudnya itu NSA ini nantinya kita akan melakukan scanning menggunakan skrip-skrip yang sudah tersedia dari Nmap maupun yang kita miliki secara spesifik gitu. Nah, cara menggunakannya itu cukup seperti yang sudah saya jelaskan di perintah dasar tadi, bisa memasukkan input Nmap, terus masukkan spasi strip script script, terus masukkan script yang ingin digunakan, terus masukkan IP target yang ingin kita itu yang ingin kita pindai. Nah, nantinya Nmap akan melakukan scanning sesuai dengan script yang kita masukkan. Nah, script tadi itu kalau yang bawaan dari Nmap itu bisa dicek di repository di directory Nmap terus script gitu. Jadi di Nmap ada file script. Nah, ntar Mas bisa lihat di file itu, nanti akan kelihatan itu script-script NSA, script NSA default yang sudah memang bawaan dari Nmap gitu. Oke, mungkin itu jawaban dari saya, Mas. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yaitu Satria Razak atas jawabannya yang telah diberikan kepada pertanyaan dari Mas Idan. Bagaimana Mas Idan? Oke, baik, terima kasih dari Mas Idan. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya, boleh persilahkan. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita lanjutkan ke acara penutup, yaitu pengenalan profil Bestpret Network yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Badli. Kepadanya waktu tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bakri dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan Bestpret Network, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Di sini ada daftar isi yang akan kita kasih tahu, mulai dari tentang Bestpret Network, visi dan misi, keahlian kami, layanan kami, kenapa harus memilih kami, brand dan klien kami, tim dan sertifikat kami, kemudian kontak kami. Nah, selanjutnya, Bestpret Network didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang andal. Kami bukan sekedar penyedia layanan IT, tapi partner teknologi yang bisa membantu teman-teman mengembangkan bisnis melalui solusi data center keamanan jaringan, IT training, hingga IT consulting. Dengan semangat working with passion, kami didukung oleh tim teknis yang muda, berpengalaman, dan energik. Kami siaga menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya, visi kami adalah menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional dan internasional.
Misi kami yaitu yang pertama, memberikan solusi IT terbaik dalam data center, network security, IT training, dan IT consulting. Mengutamakan kualitas dan profesionalisme dalam semua layanan kami mendukung layanan kami. Yang ketiga, mendukung pengembangan SDM IT melalui program pelatihan bersertifikasi. Yang keempat, membangun kepercayaan kalian dengan solusi yang sesuai kebutuhan bisnis mereka. Yang terakhir, mengembangkan tim yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi. Nah, di slide ini kami ingin menjelaskan beberapa keahlian utama yang kami miliki di Bestpack Network yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan teman perusahaan. Yang pertama ada komputer. Kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi Anda. Solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua ada network cabling. Network cabling kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Pemasangan kabel yang rapi dan terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Yang ketiga ada cybersecurity. Keamanan siber merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan siber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem Anda dari berbagai ancaman seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap aman. Yang ketiga ada data center. Kami menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Anda dengan kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas. Terus ada layanan terintegrasi, yaitu on-stop solution. Kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu Anda mulai dari design and planning, consulting, implementation, hingga training, serta dukungan berkelanjutan melalui support dan maintenance dan supply material. Intinya kami berusaha jadi one-stop solution di bidang jaringan dan teknologi agar teman-teman bisa fokus ke bisnis tanpa pusing memikirkan urusan IT yang kompleks. Selanjutnya, di slide ini saya akan membahas 5 layanan utama yang kami tawarkan di Bestpack Network yang mencakup solusi IT yang menyeluruh dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan Anda. Yang pertama ada consulting. Dalam layanan ini, kami membantu mencari solusi terbaik untuk permasalahan IT dan infrastruktur jaringan. Ibaratnya kami jadi partner diskusi buat mengidentifikasi kebutuhan, menyusun strategi, dan memberikan saran profesional agar bisnis berjalan lancar. Yang kedua ada training. Layanan training kami dirancang supaya tim Anda lebih paham dan terampil dalam mengoperasikan teknologi atau sistem tertentu. Kami menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan spesifik, jadi pesertanya bisa langsung menerapkan ilmu yang didapat. Yang ketiga ada implementation. Di tahap ini, kami tidak hanya memberikan saran, tapi juga langsung turun tangan untuk memasang, mengonfigurasi, dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Tujuannya supaya solusi yang sudah direncanakan bisa diterapkan dengan optimal dan minim kendala. Yang keempat ada managing service. Kami menyediakan layanan pengelolaan sistem dan infrastruktur secara menyeluruh mulai dari pemantauan, pemeliharaan hingga troubleshooting. Dengan begitu,
Anda bisa fokus pada kegiatan bisnis utama tanpa perlu repot mengurus hal-hal teknis. Yang kelima ada outsourcing. Jika butuh tambahan tenaga ahli, kami siap menyediakan sumber daya profesional yang berpengalaman. Ini membantu perusahaan Anda mengisi posisi atau keahlian tertentu tanpa harus merekrut karyawan baru secara permanen, sehingga lebih fleksibel dan efisien. Nah, ini ada beberapa dokumentasi surat kontrak kerja terkait layanan konsulting. Intinya, semua dokumen ini menunjukkan beragam proyek konsultasi yang mencakup desain, perencanaan, dan perencanaan infrastruktur IT dan data center untuk berbagai instansi dan kebutuhan. Selanjutnya, di sini ada dokumentasi program pelatihan bersertifikat untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja Anda. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmentasi MPLS, mikrotik, dan CCI SP yang diadakan di berbagai lokasi internasional seperti di Singapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks. Nah, kalau teman-teman tertarik ikut training atau mau tanya-tanya lebih lanjut, silakan langsung hubungi kami. Dan nomor WhatsApp-nya yaitu 081991448413 atau email di email yaitu training@bestbacknetwork.com. Nah, di sini ada dokumentasi dari implementation dan managing proses. Pada foto-foto tersebut terlihat tim kami sedang melakukan berbagai aktivitas di data center, mulai dari instalasi perangkat jaringan, pengecekan server, hingga penataan kabel. Ini contoh nyata dari proses implementation dan managing service yang kami lakukan, di mana kami benar-benar terjun langsung memastikan seluruh infrastruktur IT berjalan lancar dan dikelola dengan baik. Selanjutnya di sini ada dokumentasi foto beberapa ID card dari berbagai perusahaan seperti PIN, kemudian ada dari Metrocom dan Telenet. Ini menunjukkan kalau kami menyediakan layanan outsourcing untuk berbagai industri dan kebutuhan. Jadi kalian bisa dapat tenaga profesional yang sesuai tanpa repot rekrutmen panjang. Nah, dengan layanan-layanan tersebut, kami di Bestback Network berkomitmen untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Nah, kenapa harus memilih kami? Karena Bestback Network berpengalaman sejak 2016 dan telah menangani berbagai proyek besar. Kami mempunyai solusi IT yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Kami juga memakai teknologi terbaru yang selalu update dengan perkembangan industri. Kami juga dipercaya banyak instansi perusahaan besar termasuk dari sektor pemerintah dan swasta. Kami percaya bahwa teknologi bukan cuma soal sistem dan perangkat, tapi bagaimana kita menggunakannya untuk membantu bisnis kalian berkembang lebih cepat dan aman. Nah, di sini kami bekerja sama dengan vendor global, ada dari Fortinet, Mikrotik, dari Juniper, Cisco, Huawei. Nah, dari sini instansi pemerintahan kita ada dari Kominfo, Mabes Polri, Pertamina, Bank BRI, ada BTN, PLN, terus ada juga
Pria Busana, Nokia, Dana, Fujitsu, Alto. Nah, tim kami terdiri dari para profesional bersertifikasi yang siap memberikan solusi IT terbaik untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pemerintah dari vendor-vendor terkemuka. Seperti dari Cisco, dia ada CCNA, CCNP, CCDP, CCIE, terus ada dari Partinet yaitu NSE Series, terus ada dari Juniper yaitu JNCIA, terus ada dari Huawei yaitu HCNA, terus ada dari Mikrotik yaitu MTCNA, MTCRE, MTCINE. Selanjutnya, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut soal layanan kami, mulai dari konsultasi, pelatihan, sampai implementasi, bisa langsung hubungi kami di nomor kami. Kalian juga bisa cek informasi lengkap di website kami yaitu www.bestbacknetwork.com atau di email kami yaitu info@bestbacknetwork.com. Kantor kami berlokasi di Jalan Lombok 2, 154, Perumda 1, Kota Tangerang. Kami selalu terbuka untuk diskusi dan siap bantu kebutuhan itu teman-teman. Jadi kita jangan ragu buat connect dengan kami ya. Nah, teman-teman, Bestback Network sekarang juga punya buku terbaru soal segmen routing MPLS. Isinya lengkap banget, mulai dari konsep dasar sampai paduan konfigurasi tahap demi tahap. Cocok buat teman-teman yang mau paham teknologi jaringan modern, khususnya di ranah service provider. Per bukunya harganya itu 100.000. Yang lebih menarik lagi, kalau teman-teman pre-order sekarang bakal dapat diskon 10% plus gratis ongkir. Jadi ini kesempatan bagus banget buat nambah koleksi buku dan memperdalam skill jaringan tanpa harus keluar biaya pengiriman. Kalau penasaran atau mau tanya lebih lanjut aja hubungi kami. Nah, teman-teman, selain buku segmen MPLS, Bestback juga punya dua buku keren lainnya yaitu SSPF. Nah, teman-teman, buku ini juga pre-order 100.000 per buku dan diskon 10% dan 100% gratis ongkir sampai rumah. Dan di sini juga ada Workbook CCNA yang versi 127.2.1.1. Keduanya ditulis oleh Dani Wiyoto, CCIE 484113 dan dirancang khusus untuk teman-teman yang mau lebih paham dunia jaringan. Mulai dari konsep dasar sampai teknik, konfigurasi, dan troubleshooting. Oh iya, ada satu hal lagi yang nggak kalah menarik, Bestback Network juga menyediakan e-book gratis yang bisa teman-teman download langsung dari website kami yaitu www.bestbacknetwork.com. Jadi buat teman-teman yang pengen nambah ilmu tanpa biaya, langsung aja kunjungi website kami dan download e-book gratis. Nah, kami juga mengadakan pelatihan online yaitu full concept dan full config dan shooting yang dipandu oleh trainer M. Dani Yoto dan CL trainer yaitu Aldi Arya Putra Febriana. Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari konsep dasar hingga konfigurasi LAN switching secara detail dengan materi yang mudah dipahami. Kami juga memberikan fasilitas sertifikat, grup diskusi, dan garansi paham atau uang kembali, sehingga Anda bisa belajar dengan tenang dan lebih percaya diri. Setelah kita bahas tentang buku-buku keren dan e-book gratis yang bisa teman-teman download, saya mau ingetin juga kalau masih ada banyak info menarik lainnya dari Bestback Talk, masih rangkaian webinar Ramadan 1446 Hijriah yang akan dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadan. Untuk episode 26 besok kita bakal bahas
Somwar part 1 bareng narasumber keren yaitu Mas Alif Ahmadin Nijad dan dipandu oleh moderator yaitu Mas Muhammad Hajrul Ajwar. Acaranya gratis, jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, biar aja join di grup Telegram yaitu networking biar gak kelihatan infonya. Sampai ketemu di webinar besok ya teman-teman. Demikian presentasi mengenai company profil Bestback Network. Kami berharap dapat terus mendukung perkembangan teknologi dan membantu perusahaan dalam membangun infrastruktur IT yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Badri atas pemaparannya. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya Guti Hernandez selaku host beserta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.